Selamat berjumpa kembali rekan-rekan. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana melakukan analisis pencahayaan menggunakan software Ecotech. Di sini saya menggunakan software Ecotech versi 5.5 yang merupakan versi lama sebenarnya. Karena yang terakhir itu merupakan Autodesk ya, sudah dibeli oleh Autodesk tahun 2011 kalau saya tidak keliru. Tetapi buat saya versi 5.5 ini versi yang cukup stabil dan bisa digunakan teman-teman untuk proses belajar. Baik, yang pertama tentunya kita harus membuat model dulu. Nah, model sebenarnya teman-teman bisa membuat itu dari SketchUp ya. Dengan prinsip bahwa modeling di SketchUp itu hanya satu surface. Jadi misalnya kalau biasanya teman-teman membuat model SketchUp untuk keperluan desain, dinding itu dibuat ada ketebalannya. Nah, untuk keperluan analisis ini dinding tidak dibuat ketebalannya. Jadi dinding teman-teman hanya membuat itu satu surface. Begitupun dengan kaca, pintu, plafon maupun lantai. Nah, cuman biasanya ada kekurangannya ketika kita membuat model dari SketchUp dan diimpor ke Ecotech. Biasanya kemudian ada kekeliruan membaca geometri yang kalau kemudian kita tidak bersihkan pada saat kita mengimpor kekeliruan itu akan menjadi masalah atau menjadi pengganjal pada saat melakukan simulasi. Hasilnya biasanya kemudian menjadi tidak valid ya. Kapan-kapan saya akan buatkan video terkait dengan beberapa permasalahan dalam mengimpor file dari SketchUp atau mungkin dari AutoCAD atau mungkin dari Revit ke Ecotech. Kali ini kita akan membuat model di softwarenya sendiri. Ini memang yang paling mudah dan paling minim error ya, paling minim error ketika kita membuat model di softwarenya sendiri. Nah, untuk itu kita ke sebelah kanan di sini ada 3D editor. Kita klik. Teman-teman silakan nanti lebih nyaman mana, apakah backgroundnya berwarna hitam ataukah backgroundnya berwarna putih. Menggantinya di mana? Teman-teman bisa ke bagian atas, tools di atas, preference, atau mungkin teman-teman bisa pencet shift Ctrl P, preference, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kita ke tab modeling. Nanti di sini kita bisa pilih, dia ada tanda panah kecil ini ya. Kita bisa klik. Kita mau white background atau mau black background ya. Di sini misalnya saya pilih white background, kemudian saya OK, maka akan keluar tampilannya menjadi putih seperti ini. Nah, silakan teman-teman lebih nyaman yang mana gitu ya. Nah, kita akan membuat model dengan ukuran taruhlah 6x6 dengan ketinggian sekitar 3 meter. Ya, yang pertama untuk mengatur ketinggian kita ke bagian preference lagi, sini kita klik. Nah, di sini ada informasi default zone height-nya adalah 2400 atau 2,4 meter. Ya, ini satuannya dalam milimeter ya. Kita ganti menjadi, karena kita membuat ruangannya tingginya adalah 3 meter, maka kita ganti menjadi 3000. Ya, kemudian sampling grid size-nya ini kita default saja, yang lain kita buat default saja, tidak apa-apa. Kemudian kita OK. Setelah itu kita mau membuat ruangan dengan ukuran 6x6. Nah, di sini saya membuat ruangannya menggunakan ini ya, zone di sebelah kiri ya, di sebelah kiri di sini ada zone. Kita klik. Kemudian saya akan klik di sembarang tempat. Klik di sini misalnya. Wah, ini kita zoom out dulu ya. Karena kita mau buat ini 6 meter. Oke. Nah, di sini kemudian kita mau bikin 6 meter. Teman-teman bisa lihat di bagian atas itu ada tulisan DX, DY, dan DZ. Itu melambangkan ketika kita mengerjakan sesuatu di sini itu panjangnya berapa ya. Misalnya ini saya geser, oh panjangnya sampai 10 meter misalnya. Nah, kalau teman-teman bingung melihat ini, supaya enggak ini tinggal diketik saja ya. Ini kan kita sedang membuat garis sepanjang sumbu X ya.
Nah, kita ketik saja 6000 misalnya. Oke. Kemudian kita enter ya. Nah, akan jadi seperti ini. Bentar, sepertinya ada kekeliruan ya. Saya escape dulu. Kita cek kembali dulu preference-nya. Oh, ternyata default zone height-nya terlalu tinggi ya, 30.000. Wah, ini menjadi 30 meter berarti ya. Oke, kita kurangi 1. Kemudian kita oke. Saya buat lagi ruangannya menggunakan zone. Saya klik sembarang di sini. Kemudian kita mau panjangnya 6 meter. Enter. Kemudian satu lagi juga 6 meter ya. Kita ketik lagi 6 meter. Kita enter. Dan yang terakhir ini juga mau 6 meter ya. 6 meter. Kita enter. Dan tidak perlu kembali ke sini. Teman-teman cukup klik kanan kemudian escape. Oke, nah kita sudah punya satu ruangan tapi belum ada pintu dan jendela ya, dengan ukuran 6x6x3. Bagaimana caranya supaya dia bisa fit modelnya ya? Teman-teman tinggal ke pojok kanan bawah, teman-teman pilih yang fit grid to object. Nah ini ya, kita klik. Nah dia langsung seperti ini. Tampilannya seperti apa? Nah default modeling itu tampilannya wireframe seperti ini ya. Jadi tidak nyamannya software ini adalah seperti ini ya. Ketika kita melakukan modeling tampilannya wireframe. Tapi kalau Anda mau lihat hasilnya seperti apa, tinggal ke sebelah kiri, kemudian ke bagian visualize, kita klik, nah akan terlihat seperti ini. Teman-teman mau fit to grid lagi, nah, tinggal pilih yang sama di pojok kanan bawah ya, fit to grid. Nah, di sini tinggal klik kanan, kita bisa putar objeknya ya. Nah, kita bisa putar objeknya seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke 3D editor. Nah, di sini kita mau pasang pintu dan jendela misalnya. Nah, untuk pasang dan pintu dan jendela ada cara cepatnya. Cara cepatnya seperti ini. Misalnya di sini saya mau pasang jendela menghadap ke sisi selatan. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada arah north-nya yang ke sana ya. Berarti kan south-nya di sini ya, selatannya yang di sini. Saya mau pasang jendela di sisi selatan. Teman-teman pilih dinding di mana nanti jendelanya akan dipasang. Ya. Kemudian teman-teman pencet insert di keyboard. Nah, akan muncul seperti ini. Mau pasang apa? Window, void, panel, ataukah door, pintu ya. Saya mau pasang jendela. Jendelanya ukurannya berapa? Taruh di sini saya mau pasang lebarnya 1 meter, oke. Kemudian saya pengen tingginya 1,5 meter. Kemudian ada sill height. Sill height itu adalah ketinggian dari lantai sampai ke ambang bawah dari jendela. Pada umumnya kalau kita mendesain, sill height itu biasanya lebih tinggi setara dengan meja, tinggi meja atau sedikit lebih tinggi. Tapi kalau misalnya desain Anda ternyata lebih rendah juga ya no problem kan, tergantung desainnya seperti apa ya. Anggaplah di sini tingginya seperti ini ya, 65 cm dari lantai. Kemudian kita tinggal oke saja. Otomatis dia akan membuat posisi jendelanya ada di tengah-tengah bidang dinding. Ya. Posisi pasnya sebelah mana? Nah, teman-teman tinggal geser-geser saja ya, sesuaikan dengan desain yang teman-teman sudah buat. Ini kan biasanya nanti proses ini kan adalah proses untuk menguji performa desain. Jadi model yang kita buat di sini ya mengikuti skematik desain yang sudah kita buat. Begitu ya. Kemudian saya juga mau pasang jendela lagi di sisi utara di sini. Oke, kita pakai lagi insert. Kemudian ukurannya mau kita samakan, kemudian kita oke. Seperti ini. Ya. Kemudian saya juga misalnya mau pasang lagi pintu misalnya di sini ya. Oke, kita pilih pintu di sini ya, mau pasang pintu di sisi timur. Kita pakai lagi insert, kemudian kita pasang door di sini ya. Lebar pintunya mau berapa, tinggi pintunya mau berapa. Di sini misalnya tinggi pintunya adalah 2,1 ya, 2100. Kemudian kita oke. Nah, sudah jadi pintunya.
Tampilannya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di visualize. Nah, di visualize ini bisa kita gunakan untuk memeriksa apakah model kita sudah benar atau belum. Misalnya begini, setelah saya insert jendela, begitu saya ke visualize, ternyata jendelanya nggak tembus pandang seperti ini. Nah ini ya. Kalau nggak tembus pandang seperti ini, berarti jendelanya itu tidak terkoneksi dengan dindingnya. Sehingga nanti tidak akan berfungsi sebagai bidang yang akan meneruskan cahaya masuk ke dalam ruangan. Jadi ini juga salah satu cara untuk kita memeriksa modelnya udah bener belum gitu ya. Nah kemudian kita kembali lagi ke 3D editor. Nah kita sudah punya model yang ada pintu, ada jendelanya. Nah ini saya juga akan ajarkan salah satu cara untuk membuat shading. Nah jadi Ecotech ini punya satu fitur yang bisa digunakan ketika teman-teman mau mendesain shading untuk jendela. Jadi misalnya shadingnya harus berapa sih kalau kita mau pakai ukurannya harus berapa kalau saya mau melindungi jendela tersebut dari panas matahari sepanjang tahun dari jam sekian sampai jam sekian misalnya begitu ya. Oke. Nah, untuk membuat shading secara otomatis, misalnya saya mulai dari yang sebelah utara ya di sini ya. Jendela yang ada di sisi utara. Kita memilih jendelanya, ini ya, kacanya ya. Kemudian kita ke tools di atas, kita ke calculate. Kita ke shading and shadow di sini. Kemudian kita ke shading design wizard. Klik. Akan muncul window seperti ini. Ya, di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengenerate shading ya. Yang paling umum digunakan adalah yang nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 ini mudah, shadingnya langsung jadi, tapi kemungkinan errornya biasanya tinggi. Ya, yang paling sedikit kemungkinan errornya adalah nomor 4. Saya akan ajarkan dua-duanya. Yang pertama kita yang pakai yang nomor 3 dulu ya, generate optimize shading device. Di sini teman-teman langsung skip wizard aja ya. Jadi kita langsung ke halaman akhir begitu ya. Sebenarnya ini kan ada nextnya gitu ya. Tapi kita langsung skip saja. Nah, pertama di sini di paling atas, pastikan di sini yang dipilih adalah optimize shading profile. Klik. Kemudian yang kedua di bawah kita pilih yang rektangular. Jadi nanti shadingnya bentuknya kotak ya, persegi panjang atau apa, tergantung dari ukuran jendela dan kita mau memprotek jendela itu dari kapan sampai kapan begitu ya. Rektangular kita pilih saja. Top offset ini adalah shading itu mau diangkat berapa mili dari ambang atas jendela. Ini defaultnya adalah 100 sehingga saya ngikut aja ya, defaultnya 100. Side offset ini adalah mau digeser berapa dari samping tepi samping jendela ya. Ini di sini kita isi 0 saja supaya tidak bingung ya. Anggaplah kita membuat shading yang flat begitu ya. Kemudian, nah ini yang paling penting. Karena jendela ini berada di sisi utara, maka kita hanya mau menganalisis posisi jendela ini pada saat matahari berada di bulan Juni. Ya, bulan Juni ya. Kita hanya mau lihat bulan Juni. Nah, tapi di sini kita pastikan lagi. Di sini dia lihat from 30 Juni sampai 12 Juni. Aneh ya. Ini kita geser saja berarti ya. Kita pengen lihat sebenarnya dari tanggal, anggaplah kita 3 Juni ya sampai 9 Juli. Oke, enggak apa-apa karena kan matahari berada di puncak 23,5 derajat lintang utara berada di tanggal 21 ya, tanggal 21 Juni ya, 21 Juni. Kemudian jendela gini kita mau protect dari jam berapa sampai jam berapa? Kita mau protect jendela ini dari direct light itu mulai dari jam 10 misalnya sampai dengan jam 15. Nah, ini 15. Nah, misalnya teman-teman bisa pakai ketik, bisa juga pakai ini ya, tombol naik turun ini ya, arrow ini ya. Nah ini ya, jadi optimize shading profile, shadingnya akan berbentuk kotak, top offsetnya 100.
kita mau protect dari tanggal 3 Juni sampai 9 Juli karena tanggal 21 Juni adalah puncaknya matahari berada di equinox utara gitu ya. Dari jam 10 sampai jam 3. Setelah itu kita tinggal oke. Nah, ini ya. Shadingnya sebesar ini. Besar sekali ya. Oke, kita akan cek ya. Kita coba cek. Cara ceknya bagaimana? Kita memeriksa ini shadingnya benar atau karena bisa saja tadi wizardnya itu error ya. Bisa saja dia terjadi error ya. Cara ceknya bagaimana? Nah, kita ke visualize sini ya. Kita klik. Ya, nah kita putar ke sini ya. Kemudian kita coba pasang mohon maaf ini. Bagaimana cara menghilangkan ini ya? Oke, coba saya geser dulu. Nah, sebelum kita menganalisis apakah shading ini benar berfungsi atau tidak, kita mau melihat dari mana? Kita mau melihat dari bayangan yang atau shadow yang dihasilkan ketika kita menggunakan shading ini. Nah, sebelum itu kita harus mencari dulu bangunan ini lokasinya ada di mana. Kita akan melihat data iklimnya, ya. Nah, di sini kita ke sini, kemudian kita cari ke climate ini, kita klik, kemudian kita ke load weather file, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari Yogyakarta Indonesia, ya. Filenya nanti akan saya sediakan di link di deskripsi, silakan nanti teman-teman bisa download. Teman-teman setelah download, teman-teman copy ke folder instalasi di mana Ecotech A berada ke bagian weather data di sini ya, ke weather data. Nah ini ya, di weather data ini. Setelah pilih Yogyakarta, kemudian kita buka climate data successfully loaded. Update global position to match climate file. Yes, ya kita update gitu ya. Nah, untuk melihat pembayangan tadi, kita ke tab yang ada di sebelah ini ya. Ini yang di sebelah kanan ini ya, yang gambar matahari ini ya, kita klik. Kemudian kita hidupkan daily sunpad-nya di bagian paling atas ini ya, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini ya, karena tadi sudah di Jogja sehingga sunpad-nya seperti ini. Kita display shadow, kita hidupkan shadow-nya, klik. Kemudian kita sesuaikan tanggalnya ya. Ini tanggalnya tadi harusnya di bulan Juni, kita klik di tanggal 21 atau 22 ya. Nah, di sini teman-teman lihat ternyata bayangan dari shadingnya kok nggak ada ya. Harusnya kan ada bayangan yang kena ke dinding ya. Nah, berarti ada yang nggak beres dengan modelingnya. Memperbaikinya bagaimana? Teman-teman kembali ke 3D editor, kita klik, kita pilih shading yang sudah jadi, kemudian kita ke bagian atas yang ada gambar rantai yang ada centang merahnya ini ya. Kita klik fix link. Kita langsung oke saja. Nah, nanti dia akan memperbaiki. Kita coba cek kembali ya ke visualize. Nah, ini sudah ada bayangannya ya. Nah, sudah ada bayangannya. Tapi di sini bayangannya jadi aneh. Anehnya gimana kok? Bayangannya sampai panjang sekali ya. Tadi kan kita mau lindungi dari jam 10 ya. Misalnya coba kita geser ini. Mataharinya kita geser ke jam 10. Nah, ini jam 10. Oh, ini masih sisa banyak. Kemudian coba kita geser ke jam 3. Nah, di sini ya. Ternyata ini juga masih sisa banyak. Berarti ada yang nggak beres dengan proses pembuatan shadingnya tadi. Ya, coba kita ulangi ya. Kita ke 3D editor, kemudian kita klik objeknya, kita delete. Kalau shadownya ini mengganggu, teman-teman bisa matikan saja display shadownya. Daily sunpad-nya otomatis nanti akan mati. Oke, kita buat ulang deh. Ini kita pilih dulu kacanya, kemudian kita ke calculate, shading design wizard. Kita skip aja, enggak apa-apa.
optimize shading profile, rectangular size, kemudian kita mau di bulan Juni, dan kita mau generate itu dari jam 10 sampai jam 3. Tapi ini 30 Juni ya. Nah, kita mau ke awal Juni deh. 3 Juni sampai 9 Juli. Oke, ini update application date and time-nya coba kita centang ya, siapa tahu itu yang menyebabkan menjadi masalah. Oke, kalau sudah kemudian kita oke saja ya. Klik. Nah, kayaknya ini lebih make sense ya. Sepertinya ini lebih make sense kalau kita lihat ya. Untuk jaga-jaga kita fix link lagi saja ya, kita pilih jendelanya. Kemudian kita fix links atau Ctrl L di sini ya. Kita oke saja. Nah, sekarang kita mau lihat nih bayangannya seperti apa ya. Oke, ini bayangannya sudah benar ya. Ini jam 10. Kalau kita lihat ini garisnya tepat di bibir jendela. Coba kalau kita geser ke jam 3. Tek 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 tek. Nah, ini juga oke ya. Nah, ini berarti sudah benar ya. Ini sudah benar, jendelanya sudah terlindungi dari cahaya matahari langsung di bulan Juni. Kalau bulan Juni sudah otomatis terbayangi, otomatis bulan lain akan aman ya. Coba kita buktikan. Coba kita ganti tanggalnya ke bulan September ya. Kita klik. Nah, di sini ya. Nah, ini juga lebih aman lagi ya. Apalagi di bulan Desember ya. Pasti akan lebih aman lagi karena bulan Desember matahari ada di selatan. Nah, pastinya pasti aman gitu ya. Oke, jadi sini teknik pertama sudah berhasil kita buat ya. Sekarang saya coba ajarkan untuk teknik yang kedua. Itu kita coba aplikasikan di jendela yang di sisi selatan. Nah, teknik ini yang kedua kita membutuhkan sebuah bidang sebagai tempat untuk memproyeksi jalannya matahari. Nah, kita coba buat sebuah bidang. Ini saya akan pakai plane di sini sebelah kiri ya. Objek sebelah kiri kita pakai plane. Saya asal saja, misalnya saya klik di sini, saya pengen lebarnya anggaplah 2 meter ya. Kemudian saya buat lagi di sini ya. Oke, klik, kita klik kanan kemudian escape. Tadi dia agak seperti ada bayangan-bayangan karena mungkin VGA-nya tidak support, sehingga kalau muncul bayangan-bayangan seperti itu sebaiknya teman-teman mengganti backgroundnya menjadi hitam saja, itu akan lebih safe. Nah, saya pengen shadingnya nanti ini tingginya sama dengan shading jendela sebelah utara. Nah, kita tinggal move ini ya. Kita pindahkan menggunakan ini ya. Di sini ada gambar move. Kita klik. Kita naikkan, tarik sampai ke atas sini. Tapi saya cuma mau naikkan setinggi ini ya. Berarti kita klik ke sini. Tapi di bagian atas, X, Y, dan Z-nya kita akan sesuaikan. Klik. Saya mau naikkan dia hanya sepanjang sumbu Z. Sehingga sumbu Y di sini 6000 kita buat jadi 0. Kemudian kita pencet tab supaya dia pindah ya. Di keyboard kita pencet tab. Di sini tetap 2250 karena tingginya mau 2250. Kita tab lagi. DX-nya juga kita buat menjadi 0. Kalau sudah kita tinggal enter. Gitu ya, kita escape. Nah, setelah enter di escape supaya dia kembali ke kondisi normal. Nah, untuk cara yang kedua, yang pertama kita harus pilih dulu mana jendela yang mau diproyeksikan. Ya, ini kita pilih. Oke, ini jendelanya yang mau kita proyeksikan ya. Kemudian kita ke calculate, kita ke shading and shadow, balik lagi kita ke shading design wizard. Kita pilih yang cara keempat, project solar shading potential. Dengan cara ini tingkat kegagalannya itu sangat rendah ya dibandingkan dengan cara yang nomor 3 ya. Kemudian kita next aja. Nah, di sini dipilih ya. Kalau menggunakan cara ini teman-teman bisa langsung all year ya, enggak masalah mau dibikin all year bisa. Tapi kan ini jendela yang di selatan kita pilih aja Desember ya. Jadi selama bulan Desember kita mau tracking seperti apa. Kemudian dari jam 10 juga sampai jam 3 gitu ya.
mau dilindunginya selama itu. Kita next. Visible planar object ya, oke, kita next lagi. Nah, di sini untuk memastikan ya, project solar shading, visible object, oke. Sampling gridnya semakin kecil semakin lama, jadi saya rasa 250 cukup, ikut default aja. Kemudian projected ray-nya kita pilih yang ini, until first obstructed, jadi dia akan apa ya, di tracking pada objek yang terkena matahari begitu ya. Nanti kita lihat hasilnya. Based on hourly weather data tadi ya, weather data yang tadi kita sudah load di sini. Kemudian di sini, nah di sini date and time-nya kita kembalikan lagi ya, Desember jam 10 sampai jam 3. Stepnya mau berapa days, semakin kecil semakin detail tapi semakin lama. Misalnya kita mau bikin 7 hari aja. Step minutes-nya mau dibuat berapa? Semakin kecil juga semakin detail tapi semakin lama. Misalnya kita bikin 30 menit aja. Setelah itu kita tinggal oke. Nah, oke. Nah, ini udah keluar nih. Nah, artinya matahari akan masuk melalui jendela ini pada titik-titik ini ya. Sehingga teman-teman kalau mau bikin jendela harus shading, mau bikin shadingnya harus membuat titik-titik ini tuh berada di dalam si shading. Ya, di sini ya, supaya lebih kelihatan kita ke visualize ya, klik. Nah ini ya, nah ini kelihatan nih. Berarti shadingnya harus, kalau shadingnya kotak ya, berarti harus set gitu ya. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan secara manual aja, klik, kemudian ini ditarik gitu ya. Oke, ini terakhir mana sih? Oke, ini di sini misalnya. Terus mana lagi? Ini kita klik lagi. Oh, ngeditnya tadi teman-teman double klik ya, double klik, klik sampai keluar ada titik merahnya di pojok-pojok dari si surface. Tinggal teman-teman pilih surface-nya, teman-teman tinggal klik dan tarik gitu ya. Oke, sampai mana? Oh, mungkin sampai sini. Kita klik. Ini juga sekarang kita pilih lagi. Kalau mau pilih satu-satu pakai shift ya. Pilih, kemudian tekan shift, kita pilih lagi. Nah, gitu ya. Kita tarik. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita sudah punya shading yang di jendela selatan. Kita cek lagi, oke, kita ke visualize, kita klik. Ini sudah Desember ya. Desember kita ke tanggal 20-an, 20 misalnya 21 ya. Tanggal 21 atau 22 kan dia ada di selatan persis ya. Kita lihat ini mulai dari sorry, ini dia ikut berubah ternyata. Desember tanggal 21. Oke. Sekarang jamnya ya, kita mau coba cek. Jam 10. Oke, aman ya, meskipun ini ada kebablasan sedikit di sini tapi oke lah. Kita geser sampai jam 3. Nah, aman juga ya jam 3. Nah, ini jam 3 aman juga ini. Nah, gitu ya, kita bisa lihat bayangannya. Oke, nah, karena sudah di sini kita sudah punya 2 shading, kita kembali ke 3D editor ya. Sudah punya 2 shading. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah melakukan setting material, terkait material. Pertama misalnya kita mau setting dinding dulu ya. Kita pilih semua dinding, kita pilih, kalau dari kiri ke kanan itu nggak bisa. Kalau dari kanan ke kiri seperti ini, teman-teman langsung pilih. Nah, seperti itu ya. Mau nambah, pilih lagi, pencet shift, kemudian tekan dari kanan ke kiri. Nah, kita sudah memilih semua dinding. Dinding ini kita mau gunakan material apa, warna apa. Ya. Kita ke tab material di sebelah kanan. Kita yang lihat yang seperti papan catur ini ya. Kita klik. Nanti ada keluar di sini. Ini tipe materialnya adalah wall. Dengan nama material adalah brick timber frame.
Ya, jadi terserah teman-teman mau ganti pakai apa. Misalnya kita mau ganti brick plaster deh. Oke, nggak apa-apa, kita pilih brick plaster. Kita klik. Kemudian, nah kita mau memastikan warnanya apa si dinding ini. Warnanya apa si dinding ini ya? Kita double klik di sini. Klik-klik. Nah, akan muncul window seperti ini. Ya, akan muncul window seperti ini. Nah, di sini nanti dia akan ada warnanya. Oh, ini di sini si dinding brick plaster ini, material ini punya warna internal yang seperti ini dan warna eksternal yang seperti ini. Ya. Teman-teman juga bisa setting specularity-nya berapa dan roughness-nya berapa. Roughness itu tingkat kekasaran ya. Specularity itu apa ya? Glossiness-nya lah ibaratnya seperti itu ya, spekular dia atau enggak. Pak, saya mau ganti warna. Oke, bisa, tinggal double klik, klik. Nah, tinggal pilih warnanya mau kayak apa gitu ya. Teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan RGB-nya berapa dari warna tersebut. Red berapa, green-nya berapa, blue-nya berapa. Nah, ini bisa dimainkan di sini. Misalnya teman-teman ada warna cat yang diinginkan begitu ya, warna cat yang diinginkan. Kemudian teman-teman cari tahu misalnya menggunakan apa, Photoshop misalnya untuk mengetahui oh warna cat ini tuh RGB-nya berapa. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan di sini. RGB-nya berapa begitu ya. Kemudian kalau sudah kita oke. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan internal color-nya berapa. Jadi dinding dalam warnanya apa, dinding luar warnanya apa. Kalau sudah, kemudian teman-teman tinggal apply change ya. Kemudian kita close. Nah, sekarang yang kedua, plafon misalnya. Nah, plafon juga sama prinsipnya ya. Lantai juga sama prinsipnya. Teman-teman mau materialnya apa, warnanya apa, warnanya bisa diganti. Nah, sekarang kita ke pintu. Pintu juga sama ya. Teman-teman mau ganti warna juga boleh. Ini di double klik muncul. Nah, ini colornya mau warna apa. Itu teman-teman bisa bermain di sini ya. Nanti dia akan muncul di visualize ya. Misalnya kita ke visualize. Saya mau ganti misalnya pintunya saya mau warna coklat deh. Kita double klik. Saya mau ganti. Pintunya mau pakai warna coklat ini misalnya ya. Ini deh misalnya yang ini. Oke, eksternalnya juga saya mau samain warnanya ya. Klik kemudian oke ya. You have changed the external color of this material, update solar absorption and reflect change. Ya, ini harus yes ya. Jadi Anda mengupdate koefisien serap panas dan juga koefisien refleksinya. Kita yes. Kemudian setelah itu kita apply change, kita close. Nah, coba kita cek ya. Kita ke visualize. Nah, pintunya berubah jadi warna coklat. Ya, ini warnanya sudah warna coklat seperti ini. Kita kembali ke 3D editor. Oke, ini shadingnya juga saya mau ganti deh. Materialnya mau saya samakan floor, kemudian concrete floor suspended. Jadi kita mau bikin kayak plat duct begitu ya, plat shading dari beton gitu ya. Concrete floor suspended, coba kita double klik. Oke, warnanya saya rasa cocok. Kita close aja. Kita cek di visualize. Ya, warnanya sudah berubah ya. Nah, yang terakhir adalah untuk jendela ya. Ini dua jendela ini kita mau rubah, kita mau lihat materialnya. Di sini biasanya di sini ada tulis single glaze timber frame. Berarti kacanya kaca satu lapis menggunakan kusen kayu. Ya, oke, kita samakan. Kita cek coba ya. Double klik. Dia akan muncul seperti ini ya. Dia akan muncul seperti ini. Kemudian di sini ada transparansinya. Nah, transparansi ini adalah visible transmittance-nya. Kalau di sini angkanya adalah 0,92, artinya visible transmittance-nya 92%. Artinya cahaya yang terlihat mata akan diteruskan ke dalam ruangan sebesar 92%. Ya. Ini silakan nanti teman-teman bisa otak-atik sesuaikan dengan properti atau spesifikasi teknis material yang mau digunakan, kaca yang mau digunakan. Oke, kita close aja, kita yes.
glass. Kita anggap ini oke ya. Single glass timber frame. Oke. Nah, tahap penyesuaian untuk material sudah. Nah, yang terakhir adalah kalkulasinya. Nah, sebelum ke kalkulasi, kita ingin mengetahui nanti di dalam ruangan saya tahu angkanya berapa dari mana. Nah, untuk itu kita membutuhkan sebuah bidang. Oh, mohon maaf, ada iklan lewat. Untuk itu kita membutuhkan semacam sebuah bidang virtual dengan ukuran yang grid begitu ya. Untuk nanti kita bisa menganalisis begitu ya. Ini permasalahannya ada di area yang sebelah mana gitu ya. Nah, kita perlu membuat grid. Nah, untuk membuat grid yang pertama kita mau menganalisis bidangnya apa dulu? Apakah bidang lantai? Jadi serata dengan bidang lantai, sejajar dengan lantai, atau sejajar dengan dinding? Nah, ini tergantung ya. Pada umumnya yang kita analisis adalah sejajar dengan bidang lantai. Maka di sini kita pilih dulu lantai. Kemudian di sebelah kanan kita ke grid yang warna biru ini ya. Di bawahnya matahari. Kita klik. Kemudian kita ke grid management, kita klik gitu ya. Nah, di sini ada keluar number of cell, yang lain diabaikan saja ya, tidak terlalu penting amat. Yang ini yang penting ya, di bagian paling kanan, number of cell. Yang atas adalah X, Y, Z. Nah, karena ruangan kita murni kotak 6x6 tadi, maka sebaiknya number of cell di X dan Y sama. Jadi ini 20, ya ini kita bikin 20 juga ya. Teman-teman bisa klik di sini. Kemudian cari 20, oke. Z-nya bagaimana? Z-nya nggak apa-apa. Toh kita cuma membuat grid yang sejajar dengan bidang lantai, maka yang kita perhatikan adalah grid X dan Y-nya. Kalau kita mau bikin grid yang sejajar dengan bidang dinding, maka yang kita perhatikan adalah grid X dan Z-nya atau Y dan Z-nya, tergantung sejajar bidang dindingnya, sejajar sumbu mana X atau Y begitu ya. Kalau sudah, kemudian kita oke. Setelah itu kita ke bagian bawah sini. Di sini ada tulisan fit to selected object. Oh ya, sebelum itu kita ke sini dulu, bagian grid position. Pastikan axisnya adalah XY karena kita membuat grid sebidang sejajar bidang lantai, maka aksisnya adalah X dan Y. Offset itu artinya grid itu mau diangkat setinggi apa dari lantai. Ya, misalnya di sini kursi kita pada umumnya sekitar di ketinggian 750, maka misalnya gridnya mau kita angkat di ketinggian 800 mili atau 80 cm dari lantai ini. Ya, oke, kita udah pilih ya. Kemudian fit to selected object. Setelah itu kita ke fit to selected object, kita klik. Kita klik yang atas ya, fit grid in current axis. Nah, sudah jadi ya. Nah, ini grid kita sudah jadi ini. Oh, ini offsetnya masih 600, kita naikkan saja. Nah, ini jadi 800 ya. Offsetnya di sini sekarang kita lihat 800. Ini sudah ada ya. Ini masih ada partikel, mungkin kita bersihkan dulu. Saya bersihkan dulu ya. Nah, dimatikan dulu saja. Oke, kita kembali ke sini. Nah, gridnya sudah jadi. Sekarang tinggal kita running analisisnya. Untuk running analisisnya kita ke calculate, lighting analysis. Kemudian kita pilih yang natural light levels kalau kita mau menganalisis daylight. Kemudian kita next. Di sini over the analysis grid ya, kita pengen tahu di grid analisis grid ini tuh angkanya berapa gitu ya, berapa lux gitu atau DF-nya berapa persen gitu ya. Kemudian kita next. Nah, ini tingkat detailnya mau seberapa ya? Saya sarankan jangan terlalu tinggi, dosa sampai full, medium saja cukup. Nah, supaya tidak terlalu lama dia menghitungnya tidak terlalu lama. Kemudian kita next. Nah, ini penting. Jadi di sini dia akan mengenerate cahaya kubah langitnya itu berapa lux. Ya, di sini defaultnya dia tulis 8500 lux.
tapi setiap data iklim punya cahaya kubah langit yang berbeda-beda. Terus bagaimana kita tahu punya Jogja berapa? Nah, dari data iklim kita tinggal klik di sini. Ke data iklimnya kita sudah pilih Yogyakarta ya, tinggal kita pilih di sini, klik calculate from Tragensa formula. Apa itu Tragensa formula? Nanti akan saya sampaikan di video yang lain ya, supaya tidak terlalu panjang. Klik. Nah, ini berarti adalah tingkat cahaya kubah langit untuk data iklim Jogja itu adalah 9.897 lux. Ya. Kemudian di bawah kita mau kalkulasinya dalam kondisi langitnya apa? Overcast sky ataukah uniform sky? Untuk worst case skenario dalam kondisi paling buruk, maka kita harus kalkulasi dia dalam kondisi overcast sky. Nah, overcast sky ya. Anda mau cek uniform sky pun boleh-boleh saja gitu ya. Boleh-boleh saja. Setelah itu kita next. Ini windownya mau kita anggap apa? Clean, average, ataukah dirty ya, kotor ya. Kita average saja. Setelah itu kita next. Pastikan lagi ya, natural light level, overcast sky, 9897, medium precision, average window, kemudian calculate over analysis grid. Kalau sudah, kita tinggal oke. Nah, dia sudah hitung ya. Tes. Oke, sudah selesai. Cepat ya. Sudah jadi. Nah, sekarang bagaimana cara membaca hasilnya? Ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting. Yang pertama, kita tetap di sini ya, tab yang sama, grid. Kita lihat di sini. Grid data and scale. Nah, kita akan otak-ngatiknya di sini untuk melihat hasilnya. Default kalkulasinya akan berupa angka untuk daylight factor. Di sini teman-teman bisa pilih ada daylight factor, ada daylight level, dan seterusnya. Pada umumnya kita hanya akan melihat dua angka, daylight factor dan daylight level. Ya. Kalau mau dibandingkan dengan SNI, maka yang paling sering adalah daylight level. Karena daylight level nanti satuannya adalah lux. Coba kita klik. Nah, ini ya, satuannya berubah menjadi lux. Di sini dia akan default angka tingkat cahaya terendahnya berapa? 120 di sini ya. Dalam case ini. Dan tertingginya berapa? Tertingginya 2120 lux di case ini. Ya, jadi kalau di sini teman-teman lihat datanya ini ya. Minimum itu 120, maksimum 2120. Ya, sorry. Nah, misalnya kita pengen tahu, misalnya ruangan ini itu standarnya adalah berdasarkan SNI ya. Berdasarkan SNI standarnya adalah 300 lux. Saya pengen tahu area mana yang tingkat pencahayaannya masih di bawah standar. Caranya gampang. Kita ke minimum, nilai minimum kita ganti menggunakan standar yang berlaku di SNI untuk ruangan ini. Misalnya tadi 300 lux. Kemudian kita tinggal di bagian paling atas ini, grid setting kita centang clip to minimum. Nah, ya. Clip to minimum. Nah, ini udah muncul ya. Berarti area yang ini 300-nya belum di enter. Enter dulu ya. Nah, ini baru dia muncul ya. Nah, ini ketahuan nih. Yang kurang dari 300 lux, ini sebanyak ini ya. Banyak sekali. Yang masih kurang dari 300 lux. Misalnya teman-teman pengen tampilannya lebih cantik kan dikit lah. Oke. Misalnya kita matikan show grid line-nya, kita show contour line-nya kita hidupkan. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, lebih cantik dikit lah. Teman-teman bisa bermain di sini. Misalnya maksimumnya mau di set berapa? Maksimumnya mau dibuat 1000 aja deh. Kemudian konturnya misalnya teman-teman mau bikin 100 misalnya. Silakan dicoba-coba gitu ya. Nah, gini ya misalnya. Ini kelihatan nih. Oh, berarti yang tidak ada warnanya itu di bawah 300 lux. Coba kalau kita ganti minimumnya jadi 200. Enter. Nah, ini ya.
Berarti yang berada di bawah 200 lux itu hanya ini ya, sedikit di depan pintu sini saja. Nah, mungkin juga karena faktor refleksi pintu yang rendah, karena pintunya tadi warna coklat ya, sedangkan dindingnya kan warnanya warna putih dominan. Nah, mungkin karena faktor itu, karena refleksinya rendah, maka area di sekitar pintu ini menjadi pencahayaannya menjadi rendah. Nah, jadi kira-kira itu cara untuk membaca hasil dari simulasi Ecotech untuk simulasi daylighting. Ada satu tools lagi yang lebih valid dari Ecotech, itu namanya Radiance. Ya, Radiance Anda teman-teman bisa buat modelnya di Ecotech, kemudian runningnya di Radiance. Tapi permasalahannya itu nanti teman-teman harus belajar dulu membuat material menggunakan bahasa Radiance. Ya, itu material nanti pakai Notepad. Ya, kita ketik di Notepad, terus nanti kita buat file, nanti dipakai di Radiance. Itu levelnya sudah lebih di atas ya, udah level advance. Jadi untuk teman-teman yang baru berlatih, saya sarankan menggunakan yang ini dulu. Kalau sudah terbiasa dan tertarik untuk naik level, nah silakan nanti bisa belajar menggunakan Radiance. Demikian tutorial untuk penggunaan Ecotech untuk analisis simulasi daylighting. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan channel ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video lainnya.